Oke, kita baca dulu Filipi pasal 3 ayat 2 sampai 14. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke, jadi minggu kemarin selama 3 pertemuan sejak yang pertama itu kita tuh udah ngomongin apa aja ya. Kurang lebih saya bisa ringkas dalam bentuk seperti ini ya. Kita itu pengen tahu orang Kristen dan orang yang bukan Kristen itu bedanya apa sewaktu memaknai perjalanan hidup di bawah matahari. Saudara masih ingat saya mengajak kita sama-sama melihat buku Kohelet. Kenapa buku Kohelet yang kita baca ya? Kenapa kitab pengkhotbah yang kita baca? Karena kitab itu ditulis setelah masa pembuangan atau mungkin ketika masa pembuangan. Ya, kemungkinan besar setelah. Jadi itu adalah bercerita mengenai atau dihasilkan oleh orang-orang yang sudah pernah mengalami persentuhan dengan budaya di luar Israel, sebagai orang yang bergantung kepada budaya di luar Israel. Jadi ini umat Tuhan, tapi hidupnya bergantung sama yang bukan umat Tuhan. Kenapa begitu? Karena mereka kalah perang. Karena mereka itu underdog. Karena mereka minoritas di negeri itu. Tetapi dalam situasi itu ternyata nggak buruk-buruk banget. Soalnya Tuhan justru memakai situasi itu untuk mereformasi dari dalam umatnya. Walaupun gagal. Ya, kita tahu gagal kenapa? Karena sampai Tuhan Yesus lahir pun, pusat penyembahan mereka, bait suci, ternyata Yesus bilang menjadi sarang penyamun ya, sarang pemberontak saja. Bukan menjadi rumah doa bagi segala bangsa seperti yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam diri umatnya setelah pembuangan ya. Tetapi sekedar menjadi sarang perlawanan kepada kuasa-kuasa yang bukan mereka dengan cara-cara duniawi yang ya tidak membawa datangnya pemerintahan Tuhan di tengah mereka. Dan buku itu saya kutip karena buku itu menyitir satu worldview yang seolah-olah melihat kehidupan itu sebagai sesuatu yang sirkular saja ya, berputar-putar. Kalau berputar-putar artinya apa? Artinya nggak ada tujuannya, nggak ada poinnya. Ya, orang itu lahir buat apa? Orang lahir itu ya buat jadi besar. Sudah besar jadi apa? Ya menikah. Sudah menikah mau ngapain? Ya punya anak. Sudah punya anak mau ngapain? Ya besarin anak. Sudah besarin anak mau ngapain? Ya melihat anaknya nikah. Sudah lihat anaknya nikah mau ngapain? Lihat cucu ya. Sudah cucunya lahir mau ngapain? Mungkin mau lihat cucunya kawin gitu ya. Dan seterusnya ya putar-putar aja terus kan. Putar aja terus. Dan pengkhotbah katakan apa? Seperti air itu dari laut dia menguap naik ke atas. Lalu mengembun lagi, kondensasi jadi hujan ya. Terus kemudian masuk ke dalam sungai, masuk lagi ke dalam laut itu. Dan terus lagi itu, puter. Ya kan?
sungai tidak juga menjadi penuh gitu ya. Dan seterusnya, laut tidak juga menjadi penuh. Kenapa? Karena siklus air. Nah, puter-puter basically pointless. Ya. Dan fana juga. Fana dalam artian dia itu cuma sebentar aja, seperti hidupnya Habel ya, Hebalim itu. Itu kata kunci dari kitab Pengkhotbah ya. Jadi kesia-siaan di atas kesia-siaan. Cuman sebentar doang, seperti uap, sebentar ada kemudian lenyap ya. Dan gak ada poinnya gitu, kira-kira gitu. Ya, gak ada poinnya. Dan itu sesuatu yang gak harus begitu. Gak harus gak ada poinnya. Maybe kita hidup itu bisa ada poinnya. Nah, ini berarti apa? Ini berarti kita hidup gak harus putar-putar, kita bisa artikan gitu. Gak harus juga sih, tapi suatu alternatif. Tapi hidup itu juga bisa menuju satu titik akhir, telos tertentu, kalau kita bicara terminologinya Aristotle ya. Telos tertentu, tujuan akhir tertentu. Buat apa sih lu ada? Lu ada untuk menggenapi tujuan itu. Dan kalau kita tanya buat apa sih kita ini ada, manusia. Ya kita orang reform pinter banget langsung keluarin mantra kita ya. Memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Cuma perlu dikejar tuh. Maksudnya kayak gimana tuh memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan ya. Maksudnya jadi pengkhotbah yang so powerful sehingga pendengarnya jutaan. Atau maybe harus dikejar lagi. Iya, pendengarnya jutaan, tapi message-nya apa ya? Kalau message-nya itu sekedar mengafirmasi ego, ya mungkin gampang gitu ya. Kayak motivator juga pendengarnya mungkin banyak juga ya. Atau nggak tahu lah, politisi ya pendengarnya banyak juga gitu. Pendukungnya bisa ratusan juta ya politisi gitu kan. Jadi ya maybe tergantung juga. Message-nya apa? Oh message-nya udah bener, pendengarnya banyak. Oke. Maybe begitu ya, menikmati, memuliakan Tuhan. Maybe juga enggak. Jadi intinya perlu dipertanyakan, perlu dibedah lagi ya. Telosnya itu apa? Tapi yang pasti telosnya itu kita bisa rangkum dalam kalimat, kita bisa simpulkan dalam kalimat menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan selamanya. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan selamanya. Dan persekutuan dengan Tuhan tentu bukan cuma gue sama Tuhan ya. Karena persekutuan dengan Tuhan itu tentu melibatkan orang lain ya, makanya nggak cuma mengasihi Tuhan tapi mengasihi sesama kan gitu ya. Dan bukan hanya sesama manusia, karena Tuhan itu menciptakan manusia dalam konteks hewan-hewan di luar manusia, tumbuh-tumbuhan yang bukan hewan, dan benda-benda yang bukan tumbuhan ya. Jadi konteks kosmos itu nggak cuma manusia, nggak cuma lo, nggak cuma manusia, nggak cuma hewan, nggak cuma tanaman gitu. Tapi kosmos itu ya segala yang ada. Segala yang ada itu dibikin sama Tuhan, kata Yohanes. Gak ada yang gak dibikin sama Tuhan. Kan itu ya, Yohanes punya teologi ya, Yohanin teologi itu, Yohanes pasal 1 itu. Kan begitu. Jadi, segala yang ada itu dilibatkan dalam tujuan akhir ini. Jadi somehow bukan cuma sekedar lu jadi orang yang lebih mencintai Tuhan hatinya. Lo ya orang lain gimana ya terserah, itu tugasnya orang lain itu gitu. Terus apa hubungannya dengan misalnya apa ya? Dunia kiamat iklim atau apapun ya. Ya gak ada hubungannya ya. Ya dunia hancur ya hancur lah, itu urusan yang lain gitu. Bukan loh, ada hubungannya. Apa hubungannya dengan social injustice ya? Apa hubungannya dengan opresi? Apa hubungannya dengan pemiskinan sistematis? Apa hubungannya dengan apa misalnya perang? Apa hubungannya dengan kehampaan hidup yang disebabkan karena materialisme misalnya? Apa hubungannya dengan rasisme? Yang ada hubungannya ya. Pokoknya saya pribadi tidak melanggar ya sudah cukup. Oh tidak, ada hubungannya. Ada hubungannya. Sehingga telosnya ini mungkin kita bisa katakan sebagai pemulihan ciptaan. Ya, ini telosnya, pemulihan ciptaan. Jadi memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan selamanya itu kita bisa kasih garis miring pemulihan ciptaan sebetulnya. Karena yang memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan gak cuma manusia. Dalam gambaran pemulihan ciptaan, versinya Yesaya, versinya Yehezkiel, versinya Yesus, versinya Yohanes dalam ini ya, dalam apa itu? Wahyu ya. Bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, tapi segenap ciptaan, segenap yang ada. Ya. So, segenap yang ada mengalami penderitaan, kata Paulus, bukan cuma mereka ya, tapi Paulus juga ya, Roma pasal 8 kan, segenap yang ada mengalami kesia-siaan, mereka looking forward kepada redemption, kepada pemulihan ciptaan. Oke, jadi kita semua ada untuk tujuan ini. Kamu semua dibeli
dengan darah Kristus untuk tujuan ini. Kamu sekalian ada untuk tujuan ini. Ya, untuk tujuan akhir dari segenap kosmos. Oke, jadi hidup itu kalau menurut peradaban, setidaknya ya peradaban Yunani, peradaban Persia, Media, maybe juga Romawi, dan seterusnya. Ya, Assyria maybe, pointless. Karena ya kita bisa pick up lah ya, mitologi apalah dalam masa-masa itu. Manusia itu dibikin untuk apa sama dewa-dewa itu? Ya kita bisa menyitir ya. Enuma Elish ya. Epic Gilgamesh, you name it. Epic-epic yang lain di Mesir. Manusia itu dibikin buat jadi pembantunya dewa gitu. Budaknya dewa. Dewa gak suka kerja, kerja perlu dilakukan. Ya dewa bikin manusia. Jadi kayak kita bikin robot ngepel, Tuhan bikin orang gitu lah kira-kira ya. Karena kita nggak suka ngepel, tapi rumah perlu dipel, kita bikin robot ngepel kan gitu. Bukan kita lah, mereka ya. Kita sih cuma beli robot ngepel kan gitu. Nah, dewa-dewa juga gitulah. Mereka itu butuh makan, butuh disembah ya. Bukan hanya rumahnya dibersihkan, tapi egonya digelembungkan gitu ya. Maka mereka bikin budak-budak gitu. Untuk membuat puji-pujian untuk dirinya, mempersembahkan sesuatu supaya dia bisa makan, dan apapun. Ya, jadi dalam mitologi dewa-dewa, manusia itu apa sih poin hidupnya? Gak ada. Jadi kalau sekarang kita mungkin berpikir, gue tuh sebenarnya eksis untuk apa sih? Gue sekolah susah-susah dan segala macam, sekarang gue digaji hanya cukup untuk gue bertahan hidup, cukup bahagia tidak memberontak, dan gue cukup bahagia untuk punya motivasi kerja, diiming-iming dengan kenaikan karir barangkali, sampai akhirnya gue udah gak bisa dipakai lagi sama perusahaan. Terus gue ya bye-bye, sudah bukan tanggung jawab perusahaan. Sebenarnya buat apa sih gue ada di sini? Jawabannya seringkali ya satu, mewujudkan impian daripada orang yang membayar kamu. Kan itu aja. Mewujudkan mimpi-mimpi dia. Seperti dikatakan Bill Gates lah ya. Kalau kamu gak punya mimpi, sooner or later kamu eksis untuk mewujudkan mimpi orang lain. Gitu lah kira-kira ya. Salah sendiri gak punya mimpi ya, kira-kira gitu ya. Nah jadi ya kurang lebih begitu. Dalam gambaran dewa-dewa, orang pagan, orang kafir, orang yang di luar umat Tuhan, ya. Tapi Tuhannya kita itu kan nggak begitu ya. Tuhannya kita itu tidak menciptakan kita karena dia butuh sesuatu. Tuhannya kita menciptakan kita karena dia adalah kasih. Bahkan bukan karena dia butuh mengasihi ya, atau dia itu ingin mengekspresikan kasihnya. Bukan. Tapi karena dia adalah kasih, adalah, ya, kata benda gitu. God is love. Sehingga dia itu ya menciptakan kita out of his abundance. Ya, dia punya kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan kasih. Itu kayak gimana ya? Mungkin kayak gini kali ya. Orang jahat itu cannot help it ya. Ngomongnya jahat, melakukannya jahat, mikirnya jahat, bertindaknya jahat. Ya, kira-kira gitulah ya. Soalnya keluar ada jahat-jahat semua gitu. Orang yang apa lagi? Orang yang sombong gitu ya. Ngomongnya sombong, berlakunya sombong, tatapannya sombong, ya semuanya sombong gitu. Karena dia itu ya sombong, kan gitu aja. Orang yang indah, orang yang musikal gimana? Kalau seseorang itu, atau suatu being, dicirikan dengan kata benda ini, he is love, then what? Kira-kira begitu. Cannot help it. Yang keluar daripada dirinya ya, yang ooze out of him. Ya, all the good, all the beauty, all the righteousness. Itulah Tuhan. Ya, karena Tuhan itu Tuhan, maka yang keluar daripada dia adalah ciptaan yang baik. Ciptaan yang baik. Yang bukan dirinya. Ya, yang bukan dirinya. Dan itu adalah cerita Kristen. Itu adalah cerita umat Tuhan. Yang beda banget dengan cerita bangsa-bangsa. Di mana manusia itu hidupnya pointless. Maybe raja hidupnya gak pointless. Karena dia imago Dei. Tapi manusia hidupnya pointless. Tapi cerita umat Tuhan, manusia hidupnya bukan pointless. Manusia itu ada untuk satu alasan. Bahkan setiap manusia ada untuk satu alasan. Karena kamu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Nah kira-kira ya kita mau mengekspresikan itu. Entah saya berhasil apa enggak ya. Dalam 3 pertemuan yang sebelum ini. Lalu kemudian kita itu
coba menyusun rencana-rencana kita dalam 1 tahun. Kita coba menyusunnya bukan sebagai sesuatu yang pointless beginilah. Kita menyusunnya dengan suatu asumsi, yaitu life is moving forward. Itu asumsi kita. Kita nggak mau mandek, kita nggak mau hidupnya itu stuck di masa lampau. Betul kan? Kita nggak mau hidupnya mengawang-awang kayak nggak di sini. Eskapis gitu. Enggak. Kita mau hidup yang mendarat, menjejakkan kaki di bumi ini, real, and yet moving forward. Kan gitu. Betul gak sih? Kamu pernah gak merasa kayak stuck gitu? Stuck, hidupnya stuck. Kok kayak gue lihat orang-orang lain ya, apalagi sekarang kan suka orang scrolling gitu ya. Makin scrolling, makin lihat orang-orang yang seumur sama kamu, kayaknya hidupnya moving forward gitu. Mereka tuh udah punya anak, udah punya cucu gitu ya. Gue punya pacar aja belum gitu ya. Atau mereka itu udah naiknya Ferrari gitu. Gue masih naik Grab aja terus, kira-kira gitu ya. Kadang-kadang naik Grabnya, Grab motor lagi gitu kan. Kadang-kadang jadi sopir Grabnya jangan-jangan dan segala macam. So kayaknya hidup gue stuck aja gitu ya. Padahal dulu teman sekos gue yang sama-sama miskin, sekarang naiknya Ferrari. Bukan sebagai sopir dari yang punya Ferrari, tapi sebagai pemilik misalnya begitu. Dan itu bukan dapat hadiah menang loto, segala macam ya. Semacam begitu. Jadi kayaknya kita mulai merasa, kok kayaknya gue ketinggalan. Kok kayaknya hidup gue mandek. Lalu kita pikir kayak, oh ya, alangkah baiknya kalau hidup kita moving forward. Tapi kemudian dalam kepanikan kita mulai lupa sebetulnya kita tuh menghidupi cerita yang mana. Dan maybe itu to begin with tidak pernah jadi pertanyaan kita. Kita itu menghidupi cerita yang mana. Karena kita langsung assuming aja, nerima aja cerita yang tersedia di sekeliling kita. Yaitu cerita dunia ini. Kita tuh kayak ikan, makannya dan minumnya ya dari sungai yang itu. Kalau sungainya tercemar ya yang ada di badan kita ya merkuri, timbal, dan segala macam ya. Karena kita makan dan minum dari sungai kebudayaan yang ada di sekeliling kita. Dan yang kita makan, kita minum itu kebudayaan pada zaman ini modern. Modern punya penyembahan berhalanya. Seperti medieval tuh punya penyembahan berhalanya. Seperti budaya Romawi punya penyembahan berhalanya. Seperti budaya Assyria, Helenisme punya penyembahan berhalanya. Nah berhala modern, terlalu luas untuk saya bahas semua yang lain-lain ya. Saya bahas yang modern aja. Budaya modern punya idols, punya apa itu? Berhala adalah dirinya sendiri. Khususnya self-determination. Dalam pengertian apa? Pertama fokusnya pada si aku ya. Si aku yang tunggal ya, singular. Bukan kami, bukan kita, tapi aku. Kedua, si aku ini dimulai bahkan dari apa? Keinginanku. Kan aku itu bisa banyak ya. Bisa yang aku pikir benar, bisa yang aku rasa, bisa yang aku apapun. Tapi ini lebih khusus. Yang aku ingin. What I want. What I love. Dan ekspresinya nggak harus gitu ya. Kalau kayak gitu kan kayak jelek gitu. Ekspresinya seringkali lebih bagus lah. Seperti misalnya, follow your heart. Bagus dong, follow your heart. Ya. Dan itu saya nggak sepenuhnya bilang salah. Tentu in tune dengan diri kita, mengenal diri, tahu saya ini siapa dan apa yang menjadi maunya saya dan keinginan untuk hidup otentik dan tentu ada bagusnya, ada benernya, ada baiknya, tentu. Tapi kita perlu waspada dengan berhala modern yang tidak sama setidaknya dengan berhala kuno. Sama-sama berhala, sama-sama jelek, sama-sama harus ditinggalkan, sama-sama dosa. Tapi membandingkan ini menolong kita melihat. Karena otherwise kita gak sadar bahwa kita punya itu. Kita gak sadar. Sama kayak apa? Ikan tuh gak sadar mengenai air. Pepatah Cina kuno, kalau mau kenal air jangan tanya ikan. Karena ikan tuh bahkan gak sadar air itu ada. Kayak kalau mau tahu warna udara jangan tanya manusia, kecuali manusia Jakarta. Karena warna udara Jakarta agak kayak bedak-bedak gitu ya. Udara tuh kan transparan, gak berbau ya, dan segala macam. Kalau di Jakarta agak istimewa kita memang ya. Udaranya penuh rempah-rempah. Tapi harusnya kan gak gitu ya. Sama seperti air lah. Air itu juga bagi ikan, air itu kan transparan ya. Dia taken that for granted gitu. Jadi
transparan buat dia. Nah, peradaban tuh gitu. Peradaban, kebudayaan tuh. Kita itu berenang-renang di dalamnya, kita taken that for granted ya, sehingga ya kita gak terlalu sadar sama peradaban, ya, sama cerita kita dalam hal ini. Tapi, oke, peradaban kita memusatkan segalanya dari saya, khususnya dari keinginan saya. Maka hari-hari saya ditata bagaimana, liturgi hidup saya ditata bagaimana, dimulai dari saya, dimulai dari keinginan saya. Dimulai dari memilih saya itu sebenarnya paling kepengen apa. Telosnya. Kalau pertanyaan dari abad ke-17 itu ya, Westminster Shorter Catechism itu kan. Ya, abad 16 ya. Betul ya? 17 sorry maksud saya. 17 ya, betul ya. What is the chief end of man? Mereka bilang. Maka orang modern tanyanya bukan what is the chief end of man, what I want. Ini tanya ya, what I really want. Apa yang saya benar-benar pengen. Karena itu juga jawabnya gak gampang juga, ya kan? Jadi kalau orang zaman dulu itu tujuan hidup manusia, arah hidup manusia, ekspektasi bagi individu. Itu bukan urusan individu itu untuk menetapkan loh. Ditetapkan orang lain. Itu ditetapkan orang tuanya, mungkin kakeknya, neneknya, mungkin tua-tua adat yang menetapkan. Ya. Atau Tuhan, atau pemimpin gereja, atau apapun gitu. Kitab suci atau apapun gitu. Itu zaman dulu gitu. Orang modern, tugas kamu untuk mencari, tugas kamu untuk menetapkan. Makanya anak-anak muda sekarang, nah kalau anak muda Kristen itu mereka pakai bahasa rohani. Kehendak Tuhan gitu ya, kehendak Tuhan. Saya nggak pernah, saya belum nemu nih, udah mengumpulkan lama nih, kehendak Tuhan buat saya. Sebenarnya mungkin bukan kehendak Tuhan bagi kamu. Tapi yang kamu sungguh-sungguh inginkan yang tidak dilarang Tuhan. Nah mungkin itu yang kamu cari ya. Yang kamu sungguh-sungguh inginkan tapi ya tentu bukan yang dilarang Tuhan. Jadi misalnya kayak yang saya sungguh-sungguh inginkan misalnya. Ya kalau misalnya ya bikin kasino terbesar di Asia Tenggara mungkin bukan lah ya. Karena kayak berjudi kayaknya Tuhan gak suka deh orang berjudi gitu ya. Bikin apa gitu, rumah madat yang paling kaya atau paling ragam madat itu opium gitu. Paling banyak itu di seluruh bumi gitu. Ya mungkin enggak lah ya, kayaknya Tuhan against madat gitu ya. Pakai opium gitu ya, kayaknya Tuhan gak suka gitu kayaknya. Jadi ya kita kayaknya gak bisa lah untuk menetapkan itu sebagai tujuan kita. Jadi kita kayak pilihannya apa ya? Tuhan pengen saya jadi pengkhotbah kayak Billy Graham gitu ya. Kok nggak pernah kayak pengkhotbah kampung yang mana yang jemaatnya cuma 10 ya? Kayaknya nggak pernah ya. Selalu yang Amerika banget ya sering kali ya, yang gede-gede ya dan yang wah bagi banyak orang. Atau Tuhan pengen saya jadi kayak siapa itu ya pengusaha Kristen yang wah kayak 90% penghasilan diberikan untuk Tuhan. Wah mungkin saya pengen jadi kayak gitu ya. Tapi 10%-nya aja tetap masih jutawan ya gitu ya. Semacam. Ya kayaknya Tuhan pengen saya kayak gitu apa ya. Karena kalau jadi Billy Graham gak bisa jadi kayak gitu ya. Dan segala macam. Atau jadi ilmuwan ya yang punya memenangkan Nobel 2 kali gitu ya. Atau apapun gitu. Dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya ya versi apa ya. Versi lip service, versi bahasa rohani dari cerita dunia ini sebetulnya. Nah orang seperti ini basically ya sebenarnya menghidupi narasi dunia ini. Nah sekarang kita masuk ke ini ya, kita punya cerita ya. Nah terakhir waktu minggu kemarin saya ada bahas itu putusnya adalah sampai pada poin ini. Jadi alternatifnya apa? Kalau cerita dunia ini fokusnya pada satu plot, yang mana plotnya itu secara nggak sadar kita adopsi dari dunia ya. Plotnya itu saya harus mengafirmasi diri saya dan keinginan saya dan saya mulai dengan menetapkan keinginan saya, menemukan apa yang sebenarnya saya inginkan untuk saya lakukan, saya capai dengan seluruh hidup saya. Jadi Roma pasal 12 itu ya, dibaptis sama Steve Jobs atau kebalikan dari baptis ya, dibaptize whatever sama dia dengan pandangan kayak gini ya. Jobs satu hari di Stanford itu kasih pidato untuk kelulusan mahasiswa itu dia bilang kayak, coba kamu lihat ke cermin. Nah saya tuh terbiasa tiap pagi lihat cermin. Lalu saya mengingatkan diri saya, mungkin ini hari terakhir saya. Apakah saya sedang mengerjakan apa yang sungguh-sungguh saya inginkan dan cintai? Jika tidak,
Yang mana bagi sebagian besar manusia kan tidak ya. Sebetulnya hidupnya itu kan mewujudkan mimpinya bosnya gitu. Jika tidak, untuk apa kamu ada? Untuk apa kamu ada? Kira-kira begitu. Dan itu kayak, wow, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika mendengar Santo Steve mengatakan ya gitu ya. Termasuk saya ya. Karena saya ini bagaimanapun orang modern. Jadi hati saya berkobar-kobar mendengar pidato-pidato seperti itu. Tapi ya ketika otak waras kita memikirkan yang Alkitab katakan sepertinya deeply un-Christian, kebalikan dari Kristen. Dan itu yang pasti deeply modern. Dan modern berhutang kepada Kristen juga sebetulnya. Tapi ada beberapa sisi yang sangat bertolak belakang dengan Kristen. Tapi apakah Kristen itu kayak, ya manusia jadi budak aja, ya memang kita hamba, kita ini budak. Beberapa orang capitalizing on that ya. Jadi kayak Tuhan itu gak pernah menghapuskan perbudakan loh. Kita ini budak-budak Tuhan. Lalu implying akhirnya adalah ya pokoknya lu gak usah tanya-tanya, gak usah kritis, jalankan saja suruhan atasan lu, kira-kira gitu ya. Apalagi atasan lu kalau rohaniwan gitu. Wah, saya kira itu bisa bahaya banget ya. Itu jadi fasisme Kristen kalau itu ya nanti ya. Itu bisa bahaya banget. Tapi saya nggak akan jatuh ke ekstrem itu juga tentu. Ya, jadi di satu sisi saya akan mengatakan versinya Jobs ya, ini versi yang deeply modern. Jadi kita bertanya, saya pribadi si Yadi ini menentukan bagi diri saya akan mati sebagai apa? Apa yang saya sungguh-sungguh inginkan sedalam hati saya, yang saya perjuangkan. Tapi itu kan total bertabrakan dengan Roma pasal 12. Di mana Paulus bilang apa? Karena segala sesuatu dalam ayat pasal 11 ayat 36, Paulus bilang, karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, maka bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Maka di hadapan kemurahan Allah ini, aku mendesak kamu dengan sangat, terjemahan bebas saya. Aku mendesak kamu dengan sangat untuk mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup. Sebagai suatu holocaust, tapi yang hidup. Holocaust itu artinya korban bakaran, tapi yang hidup. Ya, jadi bukan korban yang mati terus jadi abu, tapi korban yang hidup. Means lu eksis bukan untuk diri lu eksis untuk Tuhan. Yang daripadanya segala berasal, olehnya segala sesuatu ditopang, dan bagi Dia segala sesuatu menuju dan ada. Nah, dan Dia itu murah hati. Karena yang kamu lihat dilakukan Tuhan di dalam Yesus, Dia murah hati sama kamu, pemberontak-pemberontak, musuh-musuhnya, Dia memberi kamu kemurahan hati begitu. Kamu dibeli dengan lunas dan tidak ada yang bisa memisahkan kamu dari kasih Allah di dalam Yesus. Maka di hadapan kemurahan Allah itu, aku mendesak kamu dengan sangat saudara-saudara, kata Paulus, 2000 tahun yang lalu, untuk mempersembahkan dirimu sebagai korban yang harum di hadapan Allah. Itulah persembahanmu yang berkenan kepada Allah. Ya. Nah, ini kan kebalikan ya dari sini ya. Tapi apakah ini berarti kamu mengatakan, wah ya sudah kalau gitu pokoknya hidup saya didedikasikan bukan untuk saya, selesai. Loh kamu jadi budak, jadi centengnya Al Capone, itu kan ya sudah bukan hidup untuk dirimu, tapi untuk Al Capone. Apa jadi benar? Ya tidak benar, kan gitu aja. Ya nggak jadi benar. Jadi jangan salah loh ya. Jadi keset, nggak tentu kamu hidup bagi Tuhan. Jadi Hitler, tentu saja bukan hidup berkenan sama Tuhan ya tentu. Jadi melayani Tuhan harus gimana? Pertama ya kita meninggalkan, karena berhala kita modern cenderung ya, memulai dengan diri, menetapkan keinginan bagi diri sendiri, yang mana bagi sebagian besar orang tidak kunjung menetapkan ya. Sampai umur 30 masih kau tanya, jadi kamu ini sebenarnya mau jadi apa sih seumur hidup? Iya, saya susah juga jawabnya. Nanti umur 50 sama jawabannya. Umur 60 juga sama itu. Peter Pan ya, gak kunjung menetapkan. Peter Pan itu kan katanya Jordan Peterson kan
Karena pen ya, pan itu kan segalanya ya. Maka dia itu menyimbolkan, cerita Peter Pan itu ya, menyimbolkan apa? Menyimbolkan masa remaja yang selama-lamanya. Remaja terus itu Peter Pan itu. Ya, dan itu nggak bagus. Kenapa? Karena pen itu kan berarti dia bisa jadi apa saja ya. Remaja itu bisa jadi apa saja. Benar nggak sih? Coba teman masa remajamu, kamu inget-inget. Kan beragam banget. Sekarang coba inget. Coba lihat teman kantormu. Teman remajamu itu kayak baru 20 tahun lalu. Teman kantormu 20 tahun dari sekarang. Coba lihat. Teman remajamu itu 20 tahun setelahnya ya. Ada yang sudah masuk penjara, ada yang mati overdosis, ada yang jadi pemenang Nobel mungkin. Ada yang jadi apalah musisi, jadi rocker, jadi hakim, nanti jadi polisi. Beragam banget. Tapi teman kantormu 50 tahun dari sekarang ya masih sama ya, masih kayak gitu. Kan gitu aja. Ya. Gak terlalu banyak berubah. Kenapa? Karena sudah menetapkan atau ditetapkan sama orang lain gitu ya. Sudah bukan Peter Pan gitu. Tapi celakanya orang lain yang menetapkan. Nah saya akan bilang, dalam hal ini ya tentu saja lebih baik diri sendiri menetapkan ketimbang orang lain. Tapi ini saya bias sih, saya menyadari sekarang. Saya bias. Tentu saja itu gak lebih baik, gak lebih buruk sih. Jadi kamu hidup hanya hanyut saja mengikuti arus, bukan kamu yang menetapkan. Jadi kayak begini, kenapa sih kamu kawin sama dia? Pilihan papa. Papa saya yang milih, nenek saya yang milih. Gak tentu jelek, gak tentu bagus loh. Kalau kita orang modern kita akan bilang, definitely jelek. Masa zaman sekarang kayak Siti Nurbaya. Loh gak tentu loh, itu jelek. Enggak, ini pilihan saya sendiri. Loh, kebanyakan orang Amerika, itu ya jodoh, kawin sama siapa tuh yang milih sendiri. Mana yang dipilihkan pendetanya, dipilihkan kakeknya, ya sudah sedikit sekali. Perceraiannya di atas 50. Di atas 50%. Jadi ya nggak tentu lebih baik, nggak tentu lebih buruk sebetulnya. Tapi bagi orang modern selalu lebih buruk. Kalau kita bilang, nggak tentu lebih buruk. Tapi kita juga nggak bilang, pasti lebih baik. Nggak juga kita bilang ya. Cuman kita relatifkan aja. Kenapa? Karena memang relatif. Kita mulai dari diri pasti salah. Menyerahkan hak untuk memilih bagi diri sendiri kepada orang lain, siapapun orang itu. Mau rohaniwan, mau bapakmu, mau ketua adat, juga nggak tentu lebih baik. Jadi kita harus bagaimana? Ini filsuf kan suka bikin pertanyaan yang terus nggak dijawab. Tapi untungnya saya bukan filsuf ya. Amatiran aja. Jadi kita harus bagaimana? Saya kira begini, kalau kita lihat Alkitab, yang pasti hidup itu ada tujuannya. Tapi tujuannya itu nggak dikasih tahu sama Alkitab. Untuk setiap kamu tuh apa? Itu nggak dikasih tahu. What is the chief end of man? Dikasih tahu. What is the chief end of whatever? Sam? Gak dikasih tahu. Ya. What is the chief end of me? Gak pernah dikasih tahu gitu. Jadi Tuhan katakan pada saya harus nanti memilih karir yang mana. Loh Tuhan gak pernah kasih tahu secara jelas. Kecuali kepada beberapa orang. Saya gak menutup kemungkinan lah. Adalah beberapa orang mungkin dikasih tahu secara khusus. Tapi sangat jarang, tidak normatif, jangan dijadikan norma. Ya, lupa tapi si itu ya, dia bilang dapat dari mimpi Tuhan kasih tahu dia harus masuk seminari ya, mungkin. Tapi saya akan bilang ya nggak buat semua orang pertama gitu. Kedua, kalaupun kamu mimpi dikasih tahu Tuhan mesti masuk seminari, yang mana seminarinya juga nggak tentu itu dari Tuhan sih. Ya, itu aja poin saya. Tapi kita jadi harus bagaimana? Kita harus pertama mengakui itu. Mengakui bahwa Tuhan membukakan kepada kita. Jadi orang itu ujungnya kemana? Kalau kita baca cerita-cerita Alkitab, kurang lebih ya memang hanya dapat yang umum-umum saja. Dapat yang umum. Memuliakan Tuhan, bukan menghujat Tuhan. Of course. Ya dong, terima nggak? What is the chief end of man? To make God feels miserable gitu. To anger God gitu. Enggak lah ya. To glorify God. Ya oke lah ya. To enjoy God forever. Setuju gak? Atau kebalikannya. Untuk merasa miserable dalam mengikut Tuhan gitu. Kayaknya enggak lah ya.
To enjoy God forever, oke lah. Kan gitu kan? Tapi itu kan 1001 sejuta cara untuk dialami. Seperti kopi yang enak itu gimana? 1 juta cara. Kopi yang asam enak juga. Kopi yang panas enak juga. Kopi yang dingin enak juga. Kopi yang sedikit manis enak juga. Kopi yang pahit gak manis sama sekali enak juga. Kan gitu. Kopi gayo enak gak? Enak. Lintong enak gak? Enak juga. Flores enak gak? Enak juga. Bagaimana dengan Kintamani, Bali? Enak juga. Kopi Jawa enak? Enak juga. Ya kopi boleh bilang apa aja enak. Bukan berarti gak ada yang gak enak loh ya. Kopi yang gak enak ada. Oh ada. Banyak juga. Lebih banyak yang gak enak. Tapi intinya saya adalah ini. Memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Bisa 1001 variasi. Tapi manusia modern itu karena mikirnya efisiensi hidup kan cuma sekali. Kalau saya salah milih jurusan, saya rugi setahun, rugi 2 tahun, rugi 3 tahun. Salah milih tempat pekerjaan, rugi 5 tahun, dan segala macam. Lalu kita bilang apa? Kita bilang kita cuma punya satu rel, kok Tuhan tega-teganya gak kasih tahu kita relnya itu harus lewat yang mana. Kita tersiksa dengan 1000 pilihan. Kalau saya bilang apa? Salah pertanyaan. Karena kamu terlalu fokus kepada framework modern itu. Aku ingin apa? Sekarang kamu ganti. Oke, karena saya Kristen, Tuhan ingin apa? Untuk saya lakukan seumur hidup saya. Lalu kamu jadinya diam-diam gak suka sama Tuhan karena jawaban Tuhan kok sangat umum. Pemulihan ciptaan, datangnya kerajaan Allah, memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan, bersekutu dengan Tuhan selamanya, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Atau yang kemarin saya usulkan, menjadi serupa Kristus. Terlalu umum sekali. Ini tidak menjawab, ini mengawang-awang. Loh, mau yang mendarat tuh gimana? Yang mendarat tuh maunya gini. Saya tuh dikasih tahu Pak, ngambil kedokteran gigi atau umum. Kalau gigi sebelah kanan apa kiri? Ya, kira-kira gitu ya. Loh ya gak gitu cara bekerjanya. Kalau gitu nanti Tuhan tulis Alkitab khusus buat kamu. Kan gak pernah terjadi. Jadi poinnya apa? Poinnya di sini. Kita tuh perlu memulai dengan pengakuan bahwa hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai holocaust itu ya, sebagai korban bakaran. Hidup ini persembahan kepada Tuhan. Itu dapat dideskripsikan dengan apa? Nah, saya akan employ satu teknik ya dari kritik sastra yang namanya hidup. Itu salah satu yang terbaik untuk bisa capture karakteristiknya adalah ini. Kita perlu meninjau narasinya. Dan narasi ada beberapa elemen, setidaknya 3, ada setting, ada plot, ada karakter. Setting, nanti pertanyaannya mirip-mirip pertanyaan worldview ya. Setting, bertanya mengenai kita ada di mana. Plot bicara mengenai dari mana ke mana. Dan kita lagi di mana sekarang. Pernah lihat petanya mall ya? You are here, itu paling penting ya, salah satunya ya. Petanya semua tahu gitu. Tapi where am I? Gak tahu. Mesti ada you are here. Oh iya, oke. Kalau cuma you are here tapi sisanya gak ada ya. Kena jamur, apa ketutupan, lontor. Juga gak ada gunanya sih. Jadi dua-dua masih ada ya. Peta besarnya sama you are here. Nah peta besarnya kira-kira dari mana ke mana. You are here. Sekarang di mana. Ya. Lalu karakter. Karakter ini yang kemarin saya tinggalkan di situ ya, karakter. Jadi, kamu tuh siapa? Who are you?
Ya, who are you? Who am I? Kamu mesti tanya itu. Who are we? Kamu mesti tanya itu. Jadi, kalau kita mau bertanya, hidup yang saya persembahkan kepada Tuhan itu hidup yang seperti apa? Hidup saya yang cuma 70-80 tahun di bawah matahari ini saya mau persembahkan buat Tuhan. Oke, hidup yang seperti apa? Kaji ini, settingnya, plotnya, karakternya. Nah, settingnya, kamu itu memahami dunia ini apa toh? Dunia ini apa? Kadang-kadang orang tuh berpikir dunia ini apa? Ya jawabannya dunia ini adalah tempat yang kosong, yang penuh posibilitas, yang bisa terjadi apa saja di sini, yang kita bisa ngapain aja, kita berhak ngapain aja, alias ini ya seperti benua Amerika di mata orang-orang Spanyol dan Portugal waktu mereka datang. Ya. Tempat yang penuh potensi aja. Dan mereka mungkin nggak nyadar gitu ya, ini sudah ada penghuninya gitu, semacam gitu ya. Sudah ada penduduknya, sudah ada peradabannya, sudah ada ceritanya di situ. Ya, nah maka kita kalau bertanya, hidup ini apa ya? Orang modern rata-rata melihatnya sebagai ya sekedar space. Space yang saya bisa conquer, merubahnya menjadi place. My place. Cerita klasiknya itu ya, itu loh. Padang gurun yang di Amerika itu ya, padang gurun itu mereka rubah jadi Las Vegas. Nah, itu cerita klasiknya begitu. Cuman pasir, datanglah para pengusaha, lalu jadilah Las Vegas. Nah, kira-kira gitu, ya. Nah, tapi masalahnya adalah memangnya hidup ini kekosongan yang kita ubah menjadi sebuah tempat seenak perut kita? Enggak. Ada Tuhan di sini, ada alasan Tuhan menghadirkan hal ini, ada alasan Tuhan menghadirkannya seperti ini. Jadi kita perlu waktu datang mendengarkan dulu. Mendengarkan dengan penuh kasih, memikirkan tempat saya di mana. Jadi bukan sekedar kita jawab where dengan, oh ya sebuah tempat, just space, open space, possibilities, bukan. Tapi ada calling di sini. Ini tempat di mana ada Tuhan. Tempat di mana ketika saya hidup, bergerak dan ada, saya melakukannya di hadapan Tuhan. Coram Deo, ya, di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang seperti apa? Ya seperti yang kita lihat wajahnya dalam Yesus. Tuhan yang mengampuni saya, mengasihi saya. Tuhan yang suci, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu plot. Pernah nggak kita memikirkan hidup kita itu dari mana, kemana, dan sekarang ada di mana? Kalau kita pikirkan, baru kita bisa melihat dengan lebih jernih. Sebetulnya kita tuh menghidupi plot yang mana? Plot dunia ini atau plotnya Tuhan? Kelihatan dari jawaban pertanyaannya. Kalau ditanya, kamu dari mana? Jawabannya, gua itu Mr. Nobody. I'm a nobody. But now I'm a somebody. Oke, kok bisa gitu? Ya karena gue itu lahir gak punya apa-apa. Ya gak punya apa-apa gue. Tapi sekarang gue bikin startup gue sukses, gue bikin startup yang lain. Sukses juga. Elon Musk, kira-kira gitu ya. Bill Gates. From nobody to somebody. From zero to hero. Gitu lah. Ya. Lalu kemudian kita bilang apa? Ya, saya mau variasinya aja, tapi yang ceritanya kurang lebih sama gitu. Makanya kita bilang kayaknya hidup gue tuh ada yang salah deh, karena stuck kayaknya nggak kemana-mana. Karena framework yang kita pakai, framework yang dari lingkungan kita, yang mana deeply un-Christian. Ya, jadi dari mana kemana, pertama pusatnya pada diri sendiri, keinginan sendiri, yang mana gak pernah dipertanyakan dengan kritis, untuk apa? Gak pernah untuk apa. Ya karena saya mau. Dan kemauan itu tidak pernah bisa dipertanyakan. Ya karena gue mau aja. Kayak kamu kalau ditanya sama pegawai McDonald's gitu. Jadi McFlurry-nya mau pakai Milo atau mau pakai apa? Skittles, M&M. Mau pakai sirup. Mau pakai apa? Terus kalau bilang mau pakai Milo. Kenapa pakai Milo? Kenapa bukan Ovaltine? Kenapa bukan Van Houten? Kenapa bukan... Lu yang, ya karena saya maunya pakai Milo kan gitu aja. Kan gitu.
Ya, jadi kenapa kamu mau? Ya gak bisa dipertanyakan. Kenapa? Karena kamu adalah dewa. Karena kamu adalah Tuhan. Itu narasinya. Jadi saya kira ya deeply un-Christian kan? Jadi kalau kita kemudian menolak narasi itu, kita juga menolak plot itu ya. Jadi waktu kita bertanya dari mana sebetulnya? Kita jangan bilang dari mana kemana, ini adalah from zero to hero. Karena memang saya mau menghidupi plot heroisme. Tapi kita harusnya bilang apa? Dari mana saya? Dari mana jawabannya? Dari debu. Tuhan membuat kita dari debu. Kemana? Kemana coba? Ada yang bisa jawab? Kemana? Menurut Alkitab. Kembali menjadi debu ya, di dalam Adam ya. Dalam Adam yang kedua. Menjadi beloved. Menjadi beloved. Dan itu kita akui tiap minggu loh. Dalam section paling terakhir pengakuan iman nomor 12. Hidup yang kekal. Ya. Itu life everlasting itu ya. Itu life everlasting, bukan death everlasting. Dan itu bukan penekanannya ketiadaan waktu, bukan gitu. Tapi penekanannya adalah kita bersekutu dengan Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh. Dan itu kan beda jauh ya dengan from zero to super me gitu ya. Super me bukan kayak super me, tapi super me. Bukan super me, bakmi maksud saya ya. Tapi diri saya yang super gitu. Kan bukan gitu. Dan di mana sekarang juga nggak dinilai dari seberapa jauh saya sudah meninggalkan masa lampau saya dalam pengertian seberapa dekat saya dengan keinginan saya. Tapi kita ukur dengan seberapa saya semakin seperti Paulus katakan dalam surat Filipi tadi, berlari-lari menuju tujuan, yaitu menjadi keserupaan dengan Kristus. Kan itu. Ya. Kamu diciptakan di dalam Kristus. Kamu bergerak, dibujuk, didorong, difasilitasi, didoakan sama Tuhan untuk menjadi sama dengan gambaran anaknya yang tunggal itu. Becoming Imago Dei. Ya. So, saya kira itu lu gak perlu cari-cari lagi gitu. Jadi gue sebagai gue mesti jadi ahli gigi Graham nomor berapa ya gitu. Gak perlu lah, itu terlalu detail gitu. Untuk itu Tuhan memberikan kepada kita apa? Sovereignty untuk berpikir dan menetapkan. Dan itu kita punya, saya kira kita yang adalah bapak-bapak dalam dunia ini tidak sempurna. Punya itu kita berikan kepada anak-anak kita. Masa kita expect yang lebih rendah dari Bapak di surga ya. Punya apa? Punya ini. Kita tuh kepengen anak kita memilih bertindak menjadi berbeda dari yang kita expect. Ya enggak? Kita bahkan expect itu dari benda mati loh. Kita expect itu dari musik, kita expect itu dari film, kita expect itu dari hidup. Saya nggak bisa bilang hidup benda mati ya. Expect apa? Expect ini, surprise. Surprise. Setuju nggak? Kamu kalau apa itu? Dengar musik ya, gak ada surprise-nya itu. Semua bisa kamu tebak gitu. Itu kesimpulan logisnya itu. Pasti harus begini. Musiknya gimana tuh? Ahli musik di sini. Sudah ada rumusnya dan kayak udah pasti nadanya itu udah deterministik. Terus kamu dengerin. Terus kayak where's the joy kan gitu kan. Tapi kalau completely disjointed kayak semuanya chaos ya, total chaos. Juga bukan musik ya, itu noise, bukan musik. Musik juga ya maybe ya. The beauty is in the eye of the beholder ya. Tapi somehow saya percaya musik kan terjadi in between itu kan. Antara order and chaos itu.
somehow, somewhere in between. Demikian dengan cerita, demikian dengan hidupmu. Demikian dengan ekspektasi kita pada anak-anak kita, sahabat kita, kekasih kita. Dan saya kira, come on, masakah kita expect less dari Tuhan? Masa kita pengen Tuhan itu ya, sekedar pengen menyaksikan kita itu persis sama seperti yang dia mau, lalu dia kayak mengelus-elus kepalanya sendiri, pinter ya saya jadi Tuhan, maha kuasa. Hebat loh, pinter kamu jadi Tuhan. Kenapa? Orang yang kamu ciptakan ngomong persis seperti yang kamu rencanakan sejuta tahun yang lalu. Berlaku persis, menikahi orang yang persis, pilih pekerjaan yang persis, dan apa yang persis. Loh ini Tuhannya control freak apa? Obsesif kompulsif atau apa gitu. Saya ngerti ini karena saya juga somehow ada begitunya ya. Saya tuh mendapati diri saya suka meja yang kotak, laptop yang kotak, handphone yang kotak. Dan saya mendapati diri saya itu tidak tahan melihat kalau bolpen tuh miring. Kayak, loh kok miring ya? Mesti disejajarkan dengan pinggirannya gitu. Beneran itu. Ya, saya gatel itu. Jadi kayak saya voluntarily saya tahta itu. Baru kayak oke, semesta sekarang sudah lebih harmonis. Kalau nggak mengganggu banget itu. Tapi saya pikir saya expect more dari Tuhan lah. Masa Tuhan kayak gitu ya? Tuhan nggak kayak gitulah. Ya, so saya kira kita juga perlu untuk yaitu membebaskan Tuhan kita dari teologi atau gambaran soal Tuhan yang seolah-olah Tuhan itu tiran kosmos yang cuma sekedar menjadikan kita wayang ya. Khususnya kita ya manusia ya, sebagai wayang yang melakukan apa yang dia mau. Pasti tidaklah. Oke, jadi memang ada benernya juga, nggak sepenuhnya salah ya, ada benernya juga. Yang coba disuarakan walaupun saya kira agak kelewatan ya, sama orang Renaissance, sama orang modern, yaitu apa? Yaitu manusia itu somehow diberikan co-sovereign, ya, co-sovereignty dari Tuhan. Manusia itu diberikan kedaulatan. Dan saya kira ini bukan dari Pico della Mirandola, ini bukan dari Immanuel Kant, ini bukan dari John Locke, ini bukan libertarianisme, ini simply Torah. Ini simply agama dari Musa ya. Yang bicara mengenai Tuhan yang memberikan ruang kedaulatan bagi manusia. Ya, umat Musa mengisahkan dalam kisah penciptaan kedua yang dicatat dalam Kejadian pasal 1. Apa yang dia kisahkan? Manusia dititipi satu mandat untuk berkuasa, menjadi Tuhan mewakili Tuhan dalam domain yang disebut bumi. Kita dititipi satu pemerintahan. Selenggarakan pemerintahan di sini. Loh kalau pemerintah itu ya, semua nanya sama atasannya. Jadi bos mesti gimana bos? Nanam apa nih bos di sini bos? Pada petak yang ini nanam apa bos? Loh ya itu bukan pemerintah, itu operator. Tuhan itu menyuruh kita jadi pemerintah. Makanya ada panggilan untuk kompos musik, kompos cerita, kompos ruang, arsitektur, kompos warna dan bentuk, jadi desainer, kompos whatever, institusi dalam masyarakat, sosiolog, politisi, you name it, tata kota, dan seterusnya. Menyelidiki dan segala macam. Tuhan tuh gak kasih kita baris-baris instruksi, codes. Tuhan tuh bukan programmer. Bukan. Dia itu Tuhan yang memberikan kedaulatan kepada wakilnya, yaitu manusia. Ya, so bagaimana menemukan cerita kita dalam cerita Tuhan? Ya, my story in His story. Ya, our stories in His story. Nah, ini saya sengaja pakai judul itu karena yang kita hidupi biasanya kebalikannya, yaitu apa? Kita menempatkan atau mencarikan lowongan kerja buat Tuhan, mencarikan kursi buat Tuhan dalam cerita hidup kita.
Kita tahu persis cerita hidup kita. Apa cerita hidup kita? From zero to hero. From nobody to somebody. Di mana tempat Tuhan? Pembantu. Pembantu. Helper. Kebalik. Yang benar adalah kita bertanya dulu, apa ceritanya? Cerita jagat raya itu apa? Cerita yang kita itu dilahirkan di tengah-tengah cerita itu. Baru kita tanya, peran saya di mana? Dan bukan, saya sudah punya skenario nih Tuhan ya. Saya carikan lowongan kerja buat kamu ya. Kamu bisa berperan di sini loh, jadi mentor, jadi apalah, helper, ya, jadi apalah, penolong, jadi sahabat, jadi yang mendengarkan keluh kesah saya, menguatkan saya waktu saya jatuh, apalah semacam. Tapi skenario-nya ceritanya ya saya nulis lah. Lu ya salah, lu tuh siapa? Pantesan lu gak menemukan makna dalam hidup lu. Lah iya, soalnya jadi orang kaya itu ya just simply meaningless. Walaupun bukan joyless ya ada joy-nya juga ya. Kalau duit lu sebanyak MBS ya, kayaknya saya bisa lah memanfaatkan. Tapi ya bisa meaningless dengan cepat kalau kamu tidak menemukan tempat kamu dalam ceritanya Tuhan. Ya dengan cepat jadi meaningless. Bukan berarti tidak ada kesenangan di dalamnya ya. Ada. Ada. Pengkhotbah itu ahli banget ya. Dia bilang kan, ada kesenangan. Tapi ya cuman kesenangan yang dangkal. Meaningless, apa itu? Laughter, ya. Meaningless joy, meaningless whatever. Delight gitu. Ya. Pleasure, meaningless pleasure. Saya kira hedone, orang Yunani pakai istilah itu. Hedone, bukan apa itu? Bukan eudaimonia, bukan hidup yang baik ya, bukan a good life gitu, bukan. Tapi simply pleasure. Dan meaningless pleasure, saya nggak bilang pleasure itu selalu jelek ya, tapi meaningless pleasure, hati manusia akan nggak puas dengan itu, nggak puas dengan itu. Karena cuma enak saja, hidupmu enak nggak? Loh ya enak, tapi meaningnya apa? Ya nggak ada. Ya manusia akan tidak puas dengan itu. Tapi hidupmu enak nggak? Nggak terlalu sih. Tapi bermakna nggak? Nggak bisa dibilang nggak bermakna sih. Manusia lebih puas loh dengan itu. Tentu paling bagus dua-dua ya. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, pilihlah makna. Tapi makna itu dapat dari mana? Nah orang-orang eksistensialis mengatakan hidup ini memang tidak bermakna. Maka pilihlah makna untuk dirimu sendiri. Nah, tapi saya kira itu juga un-Christian juga lah itu. Ya, saya akan cenderung bilang, dalam hidup ini ceritanya sudah dimulai jauh sebelum kita ada. Dan masih akan terus berlangsung jauh setelah kita ada. Dan cerita besar itu, pahami. Cerita besar apa itu? Penciptaan, kejatuhan, Israel, Yesus, dan gereja. Drama 5 babak itu ya. Pahami itu. Lalu temukan tempatmu di dalam cerita itu. Maka kamu sudah menemukan kamu dari mana menuju kemana dan sekarang di mana. Lalu kamu bertanya. Jadi kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Dan dalam sebuah cerita, karakter itu bisa macam-macam tipe. Bisa tipe protagonis yang menjadi pusat dari cerita, yang memajukan cerita. Bisa menjadi tipe antagonis yang menjadi penghambat dari jalannya plot, dari terwujudnya misi, bisa jadi sidekick ya, pemeran pembantu dan segala macam ya, semacam-macam itu. Bisa jadi static karakteristik ya, static karakteristik cuma jadi background ya ada juga. Tapi saya fokus pada protagonis antagonis. Ini terkait sama strukturalisme dalam kritik sastra yang salah satunya dihasilkan teori ini sama Vladimir Prop ya, sama juga Greimas ya, A.J. Greimas. Dia kira-kira mau bilang semua cerita ya, jadi orang-orang ini ya, Vladimir Prop sampai Greimas, mereka itu meneliti folklore, jadi cita-cita rakyat itu. Ada ribuan cerita rakyat itu, diteliti sama Vladimir Prop ya. Kayaknya 6.000 cerita rakyat gitu ya. Lalu kemudian dia mengatakan, semua cerita
itu basically strukturnya begini dia bilang. Nah, ini strukturnya ini rupanya mencerminkan analog dengan struktur jiwa manusia dia. Ya, semacam itulah struktur keberadaan. Nah strukturnya itu bagaimana? Strukturnya itu kira-kira begini. Ada pengirim yang daripadanya kita semua berasal. Lalu ada penerima yang kepadanya kita semua akan menuju. Lalu ada misi yang untuknya kita ada. Dan mengenai misi ini, kita adalah agent, protagonis, ya, yang akan membawa misi ini untuk sampai kepada tujuan akhirnya. Jadi ada yang mengirim kita sebagai agent untuk menyampaikan misi ini diterima oleh penerimanya. Tapi dalam perjalanan itu ada yang melawan, ada oponen. Tapi juga ada helper. Dalam cerita Kristen helpernya ya Parakletos, another helper. Roh Kudus. Orang-orang Kristen yang lain, fellow Christians. Oponennya, dunia ini. Code name-nya itu ya, di bawah itu ya banyak sekali ya dunia ini. Bisa sesama anggota gereja juga ya, bisa sesama orang Kristen juga. Oponen. Dan intinya apa? Intinya bagaimana employed paradigma ini untuk melihat cerita kita dalam cerita Tuhan ya. Pertama kita buang dulu bahwa untuk bisa menghidupi hidup yang sukses, dalam artian menghidupi hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan buat Tuhan. Pertama-tama saya harus tahu saya panggilannya apa, saya maunya apa. Ya enggak, keliru ya. Karena tidak dimulai dari dirimu. Tapi dimulai dari plot besar. Ya, kedua, setelah memahami plot besarnya, oh ternyata seperti ini, kita pahami. Misi kita itu apa sih sebetulnya? Dan kurang lebih ya, ini kata kunci yang sering tidak dibahas di gereja ini. Ya. Tapi untungnya cukup banyak dibahas di gereja ini. Kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu ya adalah pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah. Ya, government of God gitu. Dan pemerintahan Allah itu kalau menurut Yesus sudah datang di tengah kita. Di tengah orang-orang yang percaya kepada berita Injil itu. Apa itu berita Injilnya? Bahwa kerajaan Allah datang di dalam Yesus. Dengan cara-cara Yesus. Nah itu. Itulah misi hidup kita. Ya, untuk kita wujudkan. Telosnya apa? Yaitu tikun olam ya, pemulihan segenap ciptaan. Pemulihan itu kan bahasa medis ya. Pulih dari sakit, pulih dari patah tulang terus pulih patah tulangnya. Pulih dari apa? Mobilnya mogok ya, kemasukan air terus pulih setelah masuk bengkel. Pulih itu utuh kembali. Ya, itu kalau bahasa Ibrani tikun olam ya. Jadi pemulihan segenap ciptaan itu dari sakit jadi healed. Dan kita menjadi bagian dalam peristiwa besar itu, peristiwa jagat raya itu. Pemulihan segenap ciptaan. Nah pertanyaannya, peran saya apa? Nah peran saya apa? Kamu cari di Alkitab, ya nggak ketemu, nggak ada namamu di situ. Kamu ketemunya di mana? Dengan membawa narasi-narasi Alkitab ini yang kamu saturated dengannya. Dalam komunitas, dalam dunia ini. Gak hanya komunitas Kristen, tapi dimanapun Tuhan mengutus kamu. Mungkin di kantormu yang banyak juga orang agama lain dan segala macam. Kamu bisa menemukan peranmu dalam apa yang Roh sedang kerjakan. Dalam memulihkan segenap ciptaan itu. Ya, beberapa orang menemukannya ketika mereka misalnya mengembangkan vaksin. Beberapa orang menemukannya ketika mereka misalnya mengusahakan ada pengharapan di tengah slums misalnya. Ada orang lain menemukannya ketika mereka menjadi pendengar yang efektif ternyata. Buat orang-orang yang terpinggirkan dalam komunitas. Ada orang lain menemukannya ketika mereka memasak misalnya. Simply masak. Masak itu nggak semua orang bisa.
Gak semua orang menikmati, gak semua orang bisa endure masak. And yet, dengan mereka masak, mereka membuat orang merasa dikasihi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Membuat orang merasa diterima. Mungkin orang yang lain gak tahu apa. Running errands gitu ya. Benerin lampu yang rusak gitu ya. Apapun gitu. Jadi errand boy gitu. Yang tukang betulin ini itu gitu. Maybe. Gak tahu. Temukan posisimu dalam kerajaan Allah. Dan itu tidak statik. Ya. Kalau orang zaman dulu mereka bilang soal beruf itu ya, panggilan itu statik ya. Martin Luther dan segala macam, apalagi medieval ya, lebih statik. Tapi di dalam pemikiran sudah lebih berkembang setelahnya, itu mereka lebih dinamis ya. Miroslav Volf misalnya ya, Volf memikirkan ini bahwa Volf itu seorang teolog Injili dari Kroasia ya. Dia memikirkan perubahan paradigma menjadi lebih dinamis ya. Dengan cara apa? Fokusnya bukan kepada posisi kamu dalam masyarakat, tetapi pada karismata atau buah, atau bukan buah ya. Karismata itu pemberian-pemberian dari Roh yang diberikan kepada kamu. Ya, mengembangkan pemberian-pemberian Roh itu. Itu paradigma yang dipakai sama Volf ya, instead of Luther atau Calvin ya. Saya kira ini juga bisa memperlengkapi. Volf itu latar belakangnya reform ya, by the way ya. Reform ya, jadi jangan terlalu curiga ya. Bukan gereja yang agak ya gitu, bukan ya. Oke, anyway, ini saya tinggalkan di sini. Jadi bagaimana menemukan cerita saya dalam cerita Tuhan dengan tidak memulai dari cerita saya. Tidak memulai dari concern saya, tidak memulai dari pertanyaan saya, tapi memulai dari ceritanya Tuhan. Dan ceritanya Tuhan nggak cerita soal saya, ceritanya Tuhan cerita soal apa? Kalau Kejadian pasal 1, bahkan bukan manusia. Ya, cerita Tuhan pertama-tama cerita mengenai Tuhan. Bereshit bara Elohim et hasyamayim v'haaretz tohu vabohu. Mengenai Tuhan dan kekacauan. Dan bagaimana Tuhan mendirikan tatanan di atas kekacauan. Lalu objek pertama yang diceritakan, terang. Terang. Dan segala macam. Bukan manusia, manusia terakhir malah. Ya. Dan seterusnya. So, ya kita tidak mulai dari diri kita. Kita mulai dari Tuhan, kita mulai dari konteks, kita mulai dari setting, plot. Baru kemudian kita menemukan, kita punya placement di dalam narasi Tuhan, ya. Oke, so ini yang saya bisa paparkan. Saya udah ngoceh berapa lama sih? 1 jam, 8 menit. Wow, jadi sudah waktunya berhenti. Sekarang sebelum saya serahkan kembali kepada Sam, kita ini ya, share dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaan kita diskusi. Kan kalau buat saudara yang baru pertama kali hadir ya, kita tiap kali kan ada diskusi. Jadi kita diskusi ini mau diskusikan apa? Kita diskusi ini mau diskusikan ini. Jadi sejauh ini kamu menemukan posisimu dalam kerajaan Allah itu di mana sejauh ini? Mungkin kamu sudah employing paradigma ini, mungkin juga enggak ya, dan segala macam ya. Jadi kamu bisa sharingkan itu. Tapi kalau kamu sudah employing itu, atau mungkin bisa dengan cepat itu, oh iya sebenarnya saya paling tepat memikirkannya dengan cara ini. Oke. Lalu kamu comes up dengan, jadi kira-kira kalau mikirnya starting point dari situ, saya tuh ditempatkan Tuhan itu di mana ya? Di dalam cerita Tuhan ini. Ya, dalam cerita Tuhan ini. Untuk berpartisipasi dalam datangnya pemulihan ciptaan yang sudah dimulai di dalam Yesus. Pak Yadi, jadi saya lihat ini kan memberikan kerangka besar bagaimana kita melihat hidup kita. Dan ya saya pikir lumayan masuk ke dalam kita sebagai orang modern. Tapi sebagai orang modern juga kan memang kita menghadapi banyak pilihan. Kita datang ke McD aja tuh burger ada 20 macam dan kita biasa bisa ngobrol dulu ini mau yang mana ya. Dan kita harus menghadapi banyak pilihan itu dan kita kadang masuk ke dalam kelumpuhan ya.
paralysis of choice. Jadi kita ya nggak tahu gitu mau pilih yang mana dan kita akhirnya terdiam. Kira-kira ada tips yang praktisnya nggak gitu? Kalau secara besarnya kan kita sudah kira-kira nangkep lah. Kalau menurut saya ya, kita ketika lumpuh oleh begitu banyaknya pilihan, kita tuh melupakan satu faktor seringkali, yaitu waktu. Dan kedua, keterbatasan. Saya sendiri orang yang overthinking, punya kecenderungan ya. Jadi saya tuh cenderung kalau mau beli barang satu itu, saya menyelidiki 1000 opsi dengan mendalam ya, mulai dari sejarah teknologinya sampai kemana, pendanaannya dan segala macam. Kelebihan hanya untuk milih beli kompor yang mana gitu. Saya kira itu lebay. Tapi itu manusia modern, wajar. Dan saya mendapati ya, itu seringkali bodoh. Kenapa? Karena seringkali sebenarnya nggak terlalu membuat perbedaan. Jadi mau pilih A, mau pilih B, mau pilih C itu ya kurang lebih sama lah. It's not the end of the world kalau kamu itu membawa pulang Sony, lalu overthinking, seandainya saya beli Nikon tadi itu. That's not the end of the world. Kamu selalu bisa jual lagi, kamu selalu bisa live with it, dan seterusnya. Dan that's not the most important thing in the world. To have the best camera, to have the best burger. Jadi nggak perlulah terlalu overthinking. Seandainya saya pakai uang saya ini 50.000 buat beli di Burger King, mungkin dapat 1,5 atau apapun. Nggak perlulah, maybe 1 good enough. Ya di McD juga oke, Burger King juga oke. McD mau yang beli yang Whopper oke. Whopper itu yang McD ya, bukan Big Mac boleh. Mungkin yang ini juga oke, mungkin apa saja oke lah. Dan saya mendapati, ini saya kasih contoh dari kamera karena saya itu dulu pehobi kamera. Saya mendapati sekarang ini lu merem-merem cap-cip-cup milih kamera apa aja. Gak bisa salah ya, semuanya juga bagus. Lu beli burger apa aja kurang lebih bagus lah. Kira-kira gitu, setidaknya gak sakit perut, kenyang, sudah. Kalau anak saya tuh suka bilang, makan tuh buat kenyang Pi, bukan buat yang lain-lain ya kira-kira. Yang paling penting tuh buat kenyang ya kira-kira gitu. Itu paling utamanya. Ya mungkin kita perlu memikirkan itu ya, raison d'être-nya itu apa itu, yang paling pertamanya itu. Mbak, jadi saya tertarik tentang co-sovereignty yang Pak Jadi bilang. Saya teringat di Amsal 16 ayat 9 kan, person plans his course but the Lord establish his steps gitu. Yes. Ya, jadi how to rationalize co-sovereignty itu kayak our sovereignty under the big sovereignty. Jadi maksudnya ketika kita punya decision dan itu terjadi, berarti itu memang juga Tuhan agree with us. Tapi kalau itu nggak terjadi, nggak berarti juga Tuhan nggak agree, karena Tuhan juga punya sovereignty untuk prevent kita dari yang nggak baik kan, gitu. How to rationalize? Thank you. Ya, God moves in mysterious ways lah. Jadi pada akhirnya kita tidak sungguh-sungguh tahu bagaimana cara bekerjanya Tuhan. Tapi kita bisa rest assured bahwa kita tidak terpanggil untuk mengetahui isi pikiran Tuhan. Baru bisa berkenan kepada Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Jadi kalau teologi kita mensyaratkan kita itu bisa memanjat ke dalam batok kepala Tuhan, mengebornya, masuk ke dalamnya, korek-korek otaknya Tuhan, terus baru tahu ternyata Tuhan maunya itu, terus kita baru manjat keluar lagi terus melakukan kehendak Tuhan. Pasti teologinya salah. Gitu. Jadi saya kira kita bisa mengatakan co-sovereignty itu bagaimana bekerjanya. Lakukan sebaik yang kamu tahu, yang kamu bisa, yang kamu mungkin. Lakukan dengan hati yang mengasihi Allah dan sesama, dengan sukacita, dengan gembira, dengan merayakan kefanaan kita. Dan somehow Tuhan akan memakainya. Mungkin kita tahu waktu kita masih hidup, mungkin kita baru tahu setelah ketemu Tuhan, mungkin kita tidak akan pernah tahu. Bukan urusan kita. Semacam kayak apa ya?
Coba kita lihat diri kita yang kita pakai. Ini Tuan Hertz, tahu nggak sih gelombang radio yang dulu dia bikin pakai osilator, pertama kali membuktikan adanya gelombang elektromagnetik, terus jadi mikrofon wireless dan sebagainya. Sennheiser mengembangkan jadi wireless microphone begini. Gak tahu dia, ya Hertz dan segala macam. Penemu mesin ketik, pernah membayangkan mesin ketik sekarang sudah punah boleh dikatakan, kecuali di beberapa pengadilan, tapi sudah mengalami mutasi menjadi keyboard, laptop dan segala macam. Yang sekarang tuh jadi keyboardnya virtual juga. Jadi penemuannya buat apa? Kepakainya buat apa dalam kerajaan Tuhan? Kayaknya cara bekerjanya bukan kita mengetahui terlebih dahulu akan bisa berguna bagaimana, kita bisa proyeksikan, bisa memprediksi, baru kita bikin, baru kita pursue. Tapi kita tahu apa yang di depan mata kita, apa yang baik, apa yang benar, apa yang indah. Lalu itu kita pikirkan, kita wujudkan demi cinta kepada Allah dan sesama. Saya kira itu sih. Bach itu bikin lagu, dia nggak kepikir dipentaskan di, nggak tahu, Royal Albert Hall, whatever, ISJ. Dia nggak pikir itulah, lagunya masih dimainin 500 tahun kemudian, whatever. Nggak kepikir itu dia. Dia kepikir bikin lagu buat diputar di gereja hari Minggu. Udah. Dan in fact banyak lagu dia begitu kan. Dipentaskan satu kali, dilatih beberapa kali, dipentaskan di akhir minggu itu, selesai. Nggak pernah dilihat lagi. Nggak pernah dipentaskan lagi sampai berapa ratus tahun kemudian. Jadi ya Bach itu tidak berencana jadi Bach. Saya kira gitu. Ini frase yang saya sering kutip dari Stanley Howard Woss ya. Dia punya biografi itu. Dia bilang di bagian awal, saya Stanley Howard Woss. Saya tidak pernah berencana menjadi Stanley Howard Woss. Stanley Howard Woss itu by the way, kamu bisa googling ya. Versinya majalah Time, the best American theologian katanya. Dia nggak pernah rencana itu. Jadi begitu. Semacam itulah. So saya kira ya gitu aja. Enjoy your life. Gitu. Enjoy God, enjoy your life. That's it. Maksimalkan. Maksimalkan kemana ya? Ya usahanya terbaik. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Itu bahasa yang lebih alkitabiah sih. Daripada memaksimalkan hidup kita. Ya itu lebih ke modern punya versi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Saya kira itu lebih alkitabiah daripada maksimalkan. Tidak satu detik pun terbuang sia-sia dan segala macam. Enggak lah. Itu hanya bikin anxiety waktu kamu kelelahan terus tidur. Gitu. Merasa bersalah. Jadi semacam kepikiran satu hal ya. Kita di dalam menghidupi narasi kekristenan kita itu, kita seringkali terjebak di dalam sebuah overthinking mencari kehendak Tuhan. Seolah-olah ini mencari kehendak Tuhan. Tapi kita justru malah overthinking, akhirnya ya semakin berputar-putar di dalam dalam stuck dalam hidup itu, dan akhirnya ya tidak mengalami kenikmatan ya dalam melakukan kehendak Tuhan itu sendiri. Betul. Sama seperti overthinkingnya banyak orang di Silicon Valley gitu kan. Dan segala macam. Ya karena narasi modern. Coba lu lihat deh. Musa tuh pernah overthinking gitu gak? Oh terus lu bilang, ya enggak lah Tuhan ngomong langsung sama dia. Oke lah jangan Musa lah. Esther gitu. Mordekai. Apalagi? Ruth, Naomi. Coba. Siapa lagi? Timotius, Paulus. Pernah gak overthinking gitu? Aduh jangan-jangan gue gak boleh ini ke Roma. Gue harusnya ke Korintus dulu tuh sama. Ya berpikir boleh ya. Jangan cap-cip-cup juga ya dalam mengambil keputusan dalam hidup ya. Jangan cap-cip-cup milih kancing ya. Ya jangan ya. Lebih serius sedikit gitu. Tapi ya gak perlu lah sampai kayak seolah-olah salah pilih satu runtuh seluruh hidup saya. Enggak lah. Gitu.
Enggak lah. Salah pilih jurusan kuliah, salah pilih tempat kuliah, ya rugilah setahun. Ya kamu nggak pernah tahu hidupmu sampai kapan kok. Kira-kira mungkin begitu. Banyak hal tuh kamu tidak pernah tahu. Jadi ketika kamu merencanakan hidupmu, jangan berpikir seolah-olah dari depan menengok ke belakang. Tapi dengan mengetahui bahwa kamu tidak pernah bisa melampaui keterbatasan kamu dalam waktu dan ruang. Itu aja. Ya. Kita tuh seringkali berpikir itu kita di sini, ini waktu, ini relnya waktu, kita tuh di sini. Loh, kita tuh tidak pernah di sini. Tuhan tidak menciptakan kita bisa meloncati dimensi itu, ke dimensi keempat itu, nggak pernah itu. Kita tuh selalu cuma jadi infanteri di bawah sini dalam rel waktu itu.